Om Agus, apa bedanya sistem sekat-sekat dengan sistem tempel-tempel kelihatan itu, fungsinya apa, manfaatnya apa, apakah harus disingle atau harus di sistem sekat-sekat? Jadi kalau untuk cara itu banyak Om, tidak ada patokan. Yang pastinya dalam proses penggacoran jantan saya selalu single, ataupun nanti saya akan bahas dengan lobet ini. Yang awalnya lobet itu kata yang punya itu betinanya lepas, rajin, setelah betinanya lepas mulai rajin bunyi, setelah itu coba dikawinkan jadi ngedrop, jadi hilang rajin bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Buat teman-teman semua, terima kasih yang selama ini support, selama ini like, komentar, subscribe. Terima kasih buat semuanya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu ya Om. Jadi pembahasan di sini saya hanya ingin menyampaikan tentang proses jantan single, baik jantan single itu proses penggacoran ataupun proses lobet itu setelah dari tempel-tempel ataupun sistem sekat-sekat. Di sini saya ingin bahas agak panjang, dan untuk cara ataupun metode itu banyak ya Om, tidak ada patokan. Dan yang menjadi catatan sebenarnya itu bukan permasalahan di pola perawatan, tetapi dari bahan itu sendiri yang kita proses Om. Terutama dengan kita single kok berbulan-bulan nggak ada perubahan, itu bukan masalah di pola perawatan, biasanya dari materi burung itu sendiri. Itu baca catatan Om. Jadi kalau untuk proses penggacoran ini kan stepnya banyak ya Om. Banyak yang menanyakan dari teman-teman, Om Agus, apa bedanya sistem sekat-sekat dengan sistem tempel-tempel kelihatan itu, fungsinya apa, manfaatnya apa, apakah harus disingle atau harus di sistem sekat-sekat? Jadi kalau untuk cara itu banyak Om, tidak ada patokan. Yang pastinya dalam proses penggacoran jantan saya selalu single, ataupun nanti saya akan bahas dengan lobet ini. Yang awalnya lobet itu kata yang punya itu betinanya lepas, rajin, setelah betinanya lepas mulai rajin bunyi, setelah itu coba dikawinkan jadi ngedrop, jadi hilang rajin bunyinya. Setelah itu kenal dengan saya, lobet ini dititipkan Om, hanya sekedar saya meneruskan. Kalau ini kan materi burung ini memang sudah bagus, jadi untuk proses penggacorannya lebih mudah. Atau kita awali dengan burung ini ya Om. Burung ini sudah disingle selama 3 bulan Om. Dari yang punya tidak ada perubahan, dengan pemberian pakan kencang, dengan pola rawatan seperti biasanya. Tetapi kalau yang saya lakukan untuk proses penggacoran jantan ketika di kandang kapsul single pun tidak ada perubahan. Yang tak lakukan selalu di kandang kotak sendiri, pintu glodoknya tak tutup kalau dia suka di luar. Tapi kalau suka masuk ke dalam glodok, pasti glodoknya saya buka. Terus dari pakan itu tetap diraba Om. Memang jantan butuh pakan kencang. Ada kalanya jantan itu ada yang tidak mau langsung digenjot dengan pakan kencang. Kalau dari proses mandi tetap diraba Om. Sebenarnya guru sejati dari burung kita itu ya kita pribadi, ketika kita evaluasi dari pola perawatan kita Om. Mungkin dari pola perawatan sudah benar, ataupun kita dengan cara metode yang sama, itu tetap hasilnya beda-beda, karena kita tergantung dari bahan yang kita gacorkan ketika kita single Om. Baik, mungkin agak bingung nggak Om? Biar enak ya, saya stepnya pelan-pelan. Yang saya lakukan dengan burung ini, ketika burung ini single di kandang kotak, itu awalnya cuma diem, saya berikan pakan kemasan Om. Ini saya sebut mereknya enggak ya, kalau pakan bebas sih. Saya inisial PR Stick gitu Om. Biar lebih enak. Saya nggak mau promosi, cuman pakainya itu. Setelah dengan pakan itu, lobet cenderung birainya tinggi dan terjadi banyak kriwik ataupun mainan kuku ataupun nyepah-nyepah. Setelah dengan kondisi di situ, emosi yang muncul di awal terjadi koak-koek sampai nada panggil. Coba-coba saya raba dengan proses penjemuran Om. Setelah saya proses penjemuran kencang,
rata-rata lobet dijemur itu kan rata-rata ngeriwik om. Saya nggak masalah, saya hanya ngilangin dari pembawaan faktornya itu. Tapi di proses penjemuran ini kadang-kadang memang ada tipe lobet itu yang malah sayapnya nyilang jadi ngefek, ada juga yang malah gembung jadi ngeriwik, itu ada om, tinggal diraba. Kebetulan burung ini yang awalnya jadi ngeriwik gembung, ketika diteduhkan jadi tidur, keesokannya jadi agak berkurang dari pembawaan ngefeknya. Yang saya lakukan itu hanya saya taruh satu titik satu ruangan ini dulu, tidak ada lobet lain, takutnya ada nada panggil. Kebetulan ini saya di toko om, saya sembari jualan, sembari mengamati dari perubahan lobet ini. Setelah lobet ini rajin bunyi, awalnya pakan kencang, ini saya hanya nyoba om, hanya nyoba di proses pemberian pakan. Coba pakannya saya turunin, saya berikan 1:1 millet polos sama 1 kemasan pakan kemasan. Ini saya coba, ternyata enak. Terus saya untuk ngimbangin dari kondisi birahinya hanya ngeredam ya om, pemahamannya hanya ngeredam. Saya mandikan kuyup malam, khusus malam toh om, saya mandikan kuyup setelah maghrib, nanti kering. Kering tidak saya kerodong, cukup di tempat ini aja. Besok pagi baru saya proses penjemuran. Saya penjemuran biasanya saya lakukan 2 hari sekali om, itu yang saya lakukan. Lambat laun burung ini sudah mulai bunyi. Ketika sudah mulai bunyi, sudah keluar ngeslahnya, kadang-kadang gigit besi, kadang-kadang gemung, ini tidak buru-buru saya kawinkan om. Saya hanya micu birahinya dia dengan saya tempel betina calon untulan. Calon betina untulan di sini biasanya saya kasih betina paut om. Ini karena kondisinya saya asingkan, ini biasanya saya tempel dengan kandang kapsul betinanya, dan saya kasih bangku om, bangku di sini karena ini kondisinya kan biar seimbang, biar sejajar. Tak bikin kangen om. Jadi biar si jantan ini birahinya naik, emosinya naik karena kehilangan ketika betinanya saya asingkan selama seminggu. Itu mas, caranya tempel pisah, tempel pisah. Sampai seperti apa? Banyak juga yang menanyakan sampai kapan Om Agus. Kalau sampai kapan kan nggak bisa jadi patokan ya om, hanya kita nyoba. Cobalah burung ini sudah enak, tempel pisah pembawaannya sudah enak, saya coba jadikan satu om, saya coba jadikan satu. Proses cabut pasang itu pasti nggak langsung enak om, pasti emosinya keluar, kuak-kuek, nyariin, ada panggil. Biasanya dalam proses pemetalan ini betinanya jangan sampai dengar. Ini tak asingkan lagi agak lama, jadi prosesnya masih tempel pisah. Kalau saya penasaran saya kasih jadi satu di kandang kotak ini, nanti saya umpetin lagi, seperti itu om prosesnya. Baru berjalan seperti itu prosesnya, dan saya tidak buru-buru mengawinkan. Karena saya mempertahankan di titik kondisi birahinya, dan agar dia birahinya kebunyi dulu, tidak kekawin dulu. Meskipun awalnya burung ini burung enak, tapi saya harus sedia payung sebelum hujan. Dan di sini saya minta maaf om, kalaupun cara metode banyak itu ya om. Saya ingin membahas proses sistem sekat-sekat ataupun sistem jejer tempel. Kalau untuk sistem sekat-sekat, jantan dikasih penyekat-penyekat ataupun di kandang di lemari ada penyekatnya, itu untuk materi-materi yang setengah kopling sudah enak, ataupun proses penggacoran ketika kita single nggak ada tempat, kita butuh penyekat, ataupun burung itu banyak kriwik, banyak gembung, kita ngejar emosinya dengan dikasih penyekat-penyekat agar dia cuma dengar, tidak bisa ngelihat. Biasanya lobet itu akan lebih kepicu. Intinya di situ om. Untuk proses rawatan ya tinggal cabut pasang gitu ya mas, semoga bisa dipahamin. Dari proses sekat-sekat ini kadang-kadang lobet itu ketika ngelihat lobet lain itu belum tentu bunyi om. Nah ini kan ada 2 langkah, jatuhnya ke teknik langsung finishing ataupun proses untulan, atau dengan single bisa diajak jalan gantangan, atau dengan teknik agar lobet itu bisa dipantau bunyi ketika melihat lobet lain. Misalkan gini om, Om Agus aku pengen cari materi jantan single belum punya pasangan, yang penting lihat lobet lain bunyi. Ini yang tak lakukan, masuklah sistem jejer tempel om. Bisa dengan jantan-jantan semua bisa, tak tempel-tempel.
Ketika burung setelah melalui proses penggacoran, metode apapun, medi single, medi sekat-sekat, itu masuknya sistem tempel. Ketika sudah ditempel lama, burung sudah punya teman, punya kolonian. Kodrate lobet itu tetap berkoloni. Kalaupun kita koloni jadi satu, ya hasilnya agak melehoy. Biar ada emosinya, ya satu kandang satu burung itu tak tempel-tempel. Pakannya coba diraba enak kencang atau rendah. Setelah lama ditempel, coba dicek sound. Petal bantu penjemuran. Teduhkan, tempel lagi. Hampir sama dengan betina, Om. Lama-lama dari proses mental itu, burung itu akan bunyi kelihatan lobet lain. Dengan caranya, setelah dipisah sendirian itu wajib kelihatan lobet lain, dikasih jarak mungkin agak jauh dulu, agak jauh, nanti agak deket-deket, bisa satu jangka. Itu ketika sudah bunyi kelihatan lobet lain, dipersiapkan tempel-tempel lagi. Oh, mungkin dari teman kita, Mas, aku meh mantau burungin jenengan. Nah, itu ketika mantau, harinya ditentukan untuk waktu pemberian tempelan agak lama. Bisa 4 hari, bisa 5 hari, terus kita panggil, coba kita petal dan perlihatkan lobet lain dengan jarak satu jangka. Insya Allah pasti bunyi, Om, di bawah penjemuran. Setelah dengan proses seperti itu, masuklah sistem single gitu, Om. Nah, proses single di satu ruangan itu bisa di kandang kapsul, bisa di kandang kotak. Fungsinya hanya kita untuk dongkrak di birahinya. Kadang-kadang dari proses dongkrak birahi kita kebingungan dengan pakannya apa, ramuannya apa, vitaminnya apa, kan seperti itu, Om. Bebas kalau untuk proses pemberian pakan ataupun vitamin. Cuman yang saya terapkan di sini, saya untuk dongkrak birahi tidak harus pakan sekencang-kencangnya. Tak raba di lobetnya, paling pakan seperti tadi yang tak sampaikan. Terus dengan kandang kotak sama glodok ini pasti sudah naik, Om. Terus tak berikan untulan agak muda yang nggak bisa dikawin setelah dari proses single. Intinya di situ, Om. Dan gini, Om, kalau masalah cara itu banyak ya, proses penggacoran itu banyak. Itu sih, Mas, yang cuman hanya informasi yang saya berikan. Di sini saya minta maaf buat senior lobet, mungkin bukan maksud menggurui ini ya, Om. Kita sama-sama meramaikan di dunia perlobetan agar tidak dibikin pusing dengan hobi yang kita tekuni ataupun gemari. Sama itu, Om. Sebenarnya kalau untuk proses penggacoran itu tetap tergantung dari bahannya juga kok, Om. Udah kita single, udah kita sistem sekat-sekat, udah seberapa apapun yang kita upayakan kok hasilnya seperti itu. Sebenarnya bukan masalah di pola perawatan, bahan itu sendiri, Om. Itu sebenarnya. Kiranya itu saja, sama tambahan proses perkawinan, Om. Kadang-kadang terus sampai seperti apa, Om Agus, kalau untuk mengawinkan jantan? Biasanya untuk jantan yang dari proses single, pembawaan lagu standar, setak nggak ada perubahan, kita sudah pakai sistem sekat-sekat, udah pakai sistem jejer tempel, tetap nggak ada perubahan, bahkan memakan waktu bertahun-tahun, itu coba tak kawinkan, Om. Meskipun resikonya tidak segacor waktu di single. Yang namanya kita prediksi sama burung ini kan kita nggak ada patokan, Om. Kita coba setelah kita kawinkan, nanti setelah buang telur coba single lagi, itu bisa. Kalaupun saya pribadi, kalau saya nyolok di postingan nih, Om, saya nyolok di postingan yang burung yang sudah setengah kopling, sudah ngedouble, itu saya malah sangat hati-hati untuk awalnya. Biasanya saya carikan pasangan yang belum bisa dikawin dulu dengan di kandang kapsul, seperti kita main baby, main untulan dulu, ataupun bisa jantan sama jantan, tak pertahankan di kondisi seperti itu sampai bisa jalan lapangan, baru proses perkawinan. Kalau saya seperti itu, Om. Memang banyak dari teman-teman yang sudah handal ataupun sudah sering proses konslet itu, ketika sudah punya bahan yang sudah ngedouble, sudah enak, itu carikan langsung bisa ngawin, ada, Om. Ada, cuman ada tipe lobet itu ketika dikawinkan dari proses penggacoran awal sampai dia bisa double, ketika dapat kawin dan sering loloh ataupun betinanya terlalu lenjeh, itu terjadi agak nguap, itu ada. Makanya dari proses itu saya hindari, lebih baik saya main sukses di untulan dulu sampai bisa jalan lapangan. Semoga bisa dipahamin ya, Om, dari proses yang tadi saya sampaikan. Tapi di sini saya minta maaf ya, Om. Bukan maksud mengguruin, saya minta maaf. Dan di sini saya sembari kerja ataupun sembari jualan.
parfum gitu Om. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Saya minta maaf lagi, saya kadang-kadang sungkan, saya kadang-kadang nggak enak, dan saya tunggu dari komentar teman-teman. Mungkin ada yang belum bisa dipahamin ataupun ada pembahasan seperti apa lagi, nanti saya akan unggah gitu. Tapi tergantung dari materi lobet yang saya akan proses ini, sudah pernah saya alamin gitu loh. Saya sudah pernah alamin, saya baru berani gacor seperti ini gitu ya Om. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum, sehat selalu ya Om. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan selalu subscribe